ini. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang makanan sehat. Yuk kita mulai. Teman-teman, tahu kan apa itu makanan? Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan dan minum setiap hari. Tapi, tahu kalian, makanan bukan hanya untuk kenyang loh. Makanan dapat membantu tubuh kita tumbuh kuat, punya energi dan menjaga agar kita tidak mudah sakit. Makanan terbagi menjadi dua jenis loh, ada hewani dan nabati. Hewani merupakan jenis makanan yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, telur, dan susu. Sedangkan makanan nabati adalah jenis makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, tahu, dan tempe. Setiap makanan memiliki zat gizi yang berbeda-beda, tetapi semua makanan mengandung zat gizi utama. Zat gizi ini termasuk karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk memperbaiki dan membangun jaringan, lemak sebagai sumber energi cadangan, dan pelarut vitamin dan mineral untuk mengatur fungsi tubuh, dan air berfungsi penting untuk berbagai proses dalam tubuh. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah angka kecukupan gizi setiap hari bagi semua orang menurut kelompok umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berfungsi yang pertama mencegah kekurangan gizi dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat gizi. Yang kedua, membantu dalam pencernaan diet dan menentukan jumlah zat gizi yang dibutuhkan setiap hari. AKG membantu memastikan asupan zat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh sehingga menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. AKG juga membantu dalam menentukan porsi makan yang tepat untuk menjaga berat badan ideal. Berikut adalah tabel angka kecukupan gizi. Agar tubuh kita tetap sehat, kita harus makan sesuai kebutuhan. Nah, itu disebut dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung usia dan aktivitasnya. Jadi, penting untuk kita makan makanan yang beragam dan seimbang. Dulu, orang tua kita belajar makanan sehat dengan aturan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu? Makanan pokok seperti nasi, lauk pauk seperti ikan dan tempe, sayur mayur, buah-buahan, dan ditambah susu sebagai pelengkap. Kalau semua sudah dimakan, katanya sempurna dan tubuh kita jadi sehat. Tapi sekarang kita punya aturan yang lebih lengkap, namanya gizi seimbang. Di sini kita bukan cuma belajar tentang jenis makanan, tapi juga berapa banyak porsinya, minum air putih yang cukup, rajin bergerak, dan menjaga kebersihan. Salah satunya adalah isi piringku, yaitu panduan makanan sehat dalam satu piring. Setengah piring diisi sayur dan buah, sisanya karbohidrat dan lauk pauk. Kalian pernah dengar isi piringku? Ini adalah cara baru untuk tahu porsi makan yang sehat. Selanjutnya, mari kita menyaksikan bersama edukasi tentang isi piringku. Isi piringku menjadi pedoman konsumsi masyarakat untuk menyusun menu yang baik, yaitu menu yang mengandung zat gizi seimbang, menggunakan bahan makanan yang beragam, dengan memperhatikan komposisi rasa, warna, konsistensi, dan bentuk atau variasi makanan. 1/3 bagian dari isi piringku adalah makanan pokok atau karbohidrat yang menjadi sumber energi. 1/3 bagian yang lain adalah sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. 1/6 bagian berikutnya adalah lauk pauk yang menjadi sumber protein. 1/6 bagian yang terakhir diisi dengan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Pola makan gizi seimbang ini juga harus diikuti dengan kebiasaan baik lainnya, yaitu cuci tangan sebelum makan, minum air putih, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan jangan lupa untuk mengukur tinggi dan berat badan secara berkala untuk mengetahui kondisi tubuh. Yuk terapkan pola makan dan gizi seimbang mulai sekarang.
Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kalau kita makan tidak seimbang, kita bisa sakit loh. Apa saja sih penyakit akibat kelebihan dan kekurangan gizi? Nah, penyakit akibat kelebihan dan kekurangan gizi ada obesitas, diabetes, anemia, dan marasmus. Nah, ini adalah gambaran orang yang terkena penyakit obesitas. Teman-teman tahu nggak sih apa itu obesitas? Obesitas adalah salah satu penyakit akibat kekurangan dan kelebihan gizi. Obesitas adalah kondisi di mana tubuh kelebihan lemak sehingga berat badan menjadi berlebih. Penyebab dari obesitas itu sendiri karena terlalu banyak makan makanan yang manis dan berlemak dan jarang bergerak atau berolahraga. Cara mengatasinya, yang pertama, makan makanan bergizi yang seimbang. Kedua, kurangi makan cepat saji dan minuman manis. Yang ketiga, rajin bergerak dan bermain. Zat adiktif adalah zat yang ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan rasa, warna, aroma, tekstur, dan memperpanjang daya simpan makanan. Zat adiktif bisa berasal dari sumber alami seperti pewarna dari wortel atau dibuat secara sintesis di laboratorium seperti pewarna buatan, pemanis, pewarna, pengawet, dan penyedap adalah contoh zat adiktif yang umum. Zat adiktif buatan dapat memiliki efek samping bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Zat adiktif alami adalah bahan yang digunakan berasal dari sumber alami seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya pewarna daun suji memberikan warna hijau, wortel memberikan warna orange, dan kunyit memberikan warna orange. Yang kedua pemanis seperti gula pasir, gula aren, dan madu. Yang ketiga pengawet seperti garam, gula, cuka, dan rempah-rempah. Yang keempat ada penyedap seperti garam, merica, cabai, dan kaldu ayam. Secara umum, zat adiktif alami dianggap lebih aman karena berasal dari bahan alami dan tidak menimbulkan efek samping yang signifikan jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Sedangkan zat adiktif sintesis adalah bahan yang dibuat secara kimiawi di laboratorium, bukan dari sumber alami. Contohnya, yang pertama pewarna itu tartrazin memberikan warna kuning, karmoisin memberikan warna merah, dan intigotin memberikan warna biru. Yang kedua ada pemanis seperti sakarin, aspartam, dan natrium siklamat. Yang ketiga ada pengawet seperti natrium benzoat, asam sorbat, dan nitrit. Yang keempat ada penyedap seperti MSG atau modosium glutamat, dan essence. Beberapa zat adiktif buatan telah dikaitkan dengan efek samping yang negatif seperti alergi, reaksi hipersensitivitas, dan gangguan pada sistem metabolisme, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang makanan sehat. Ingat ya teman-teman, makanlah makanan yang bergizi, minum air putih yang secukupnya, dan rajin bergerak. Yuk hidup sehat dan aktif setiap hari.